warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan yang lagi hot news ini ya, yang lagi viral, yang lagi ditunggu-tunggu oleh banyak dari Sahabat Disdik ini. Dan tentu saja pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi ini bagi Sahabat Disdik. Ini sekedar informasi, beliau-beliau ini adalah di balik layarnya dari podcast kita ini Sahabat Disdik, eksekutif produser kita. Siap. Dan juga produser dari podcast Sahabat Disdik. Kita sapa dulu ya Sahabat Disdik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Sahabat Disdik tidak asing ya siapa beliau. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Samsur Rizal SEMSI. Dan juga Bapak Kepala Balai BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Muwardi, SIP. Selamat pagi. Ya, jadi Sahabat Disdik, sekedar informasi tambahan ini, Bapak Kepala Dinas kita merupakan Ketua Panitia SPMB 2025-2026, dan juga Bapak Muhammad Muwardi, Kepala Balai BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang juga merupakan Sekretaris Panitia ya Pak ya. Baik, selamat datang kembali Pak. Alhamdulillah, selamat siang, selamat salam sejahtera buat kita semua. Semoga kegiatan hari ini bisa mensosialisasikan SPMB tahun 2025. Iya, baik. Bapak, selamat datang. Ya, selamat datang. Di rumah sendiri ini Pak ya. Baik. Pak, dari regulasi ke realisasi menyukseskan SPMB tahun 2025. Kira-kira apa Pak menurut Bapak mengenai ini kan ada perubahan ini Pak. Siap. Dari PPDB ke SPMB gitu Pak ya. Kira-kira sasaran utamanya terus perubahannya ini seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita tanpa terasa ini masuk di tahun 2025. Nanti di bulan Juni itu akan melaksanakan persiapan SPMB ya. Yang mana ada perubahan sedikit dari kalau dulu kita selalu dikenal dengan bahasa PPDB, bentar lagi mau PPDB, sekarang bahasanya dah SPMB. Jadi kalau penekanan katanya, kalau kemarin itu kan masih zonasi yang mengikuti penerimaan peserta didik baru, sebenarnya kami selalu belajar dan ini merupakan arahan dari pemerintah pusat, tentu tahun ini domisili, jadi penekanan katanya itu domisili. Jadi kemarin Juknis setelah kita launching juga ya Pak Sekretaris atau ini Pak Muwardi, yang kita bagikan ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini sekolah mulai terhitung kemarin sampai hari ini mereka harus mensosialisasikan. Tentu sekolah-sekolah sekitar harus mengundang masyarakat, apalagi RT dan tim mereka itu tadi mengundang, mendata semua RT-RT yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Tentunya ada berapa lulusan dari SMP yang akan nanti kita persiapkan masuk di sekolah tersebut. Karena domisili yang harus kita kejar. Nanti angka-angkanya Pak Muwardi yang akan lebih jelas secara teknisnya nanti. Semoga kalau kita melihat dari tahun 2025 ini, karena kelulusan kita ada 13.094 anak yang dari SMP, tentu daya tampung kita ada 7.400 sekian. Itu untuk kota? Untuk kota Jambi ya. Nah yang kita hadapi ini kan ini kota Jambi. SMA di kota Jambi ada SMA 1 sampai 14. Terus ada lagi SMK 1 sampai 6 ya. Nah tentu daya tampung kita ada 7.000-an lebih. Tentu nanti sekolah swasta juga harus kita dorong. Dan sekolah-sekolah seperti pesantren dan MAN dan segala macam itu tadi. Nanti ya mungkin sekitar 1.000-an lebih yang harus kita petakan nanti untuk masyarakat bisa menampung masuk sekolah yang ada di kota Jambi ini tadi. Semoga pelaksanaan tahun ini pelaksanaannya baru nih, ya kan? Kalau kemarin
zonasi. Iya. Nah, tentu kita akan ini. Tapi kami selalu belajar dan mengevaluasi nanti kelemahan kita tahun ini tentu kita akan perbaiki. Karena ini baru ke depan nanti kita akan baiki lagi. Semoga kegiatan seperti ini dipahami oleh masyarakat bahwa kita masih tetap berperan. Anak-anak yang tamat SMP jangan sampai tidak ada yang masuk sekolah dan mereka harus terjaring masuk ke sekolah karena sekolah swasta pun juga harus kita dorong harus ini mereka juga bisa mendapatkan peserta didik baru tersebut. Berarti sasaran utamanya anak SMP, lulusan SMP gitu Pak ya? SMP sederajat. Iya, sederajat. Baik. Nah ini Pak Kebal, mohon izin Pak. Ya. Pak, ini mengenai perbedaan ini Pak dari PPDB, SPMB. Kira-kira apa yang signifikan Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Selain dari istilahnya gitu Pak, ya mungkin banyak dari sahabat distrik nih belum tahu ini SPMB ini apa ya kira-kira. Mungkin ini ya, ini kan sebenarnya sistem tahun ini sebenarnya transisi. Karena ada permintaan yang kita tahu akhir tahun kemarin, awal tahun saya lupa, Pak Wapres kan minta sebenarnya jalur zonasi itu dihapuskan, Pak. Tapi kan memang untuk merubah suatu sistem itu kan tidak bisa mungkin semudah balikkan telapak tangan. Tentu ada proses yang harus dilakukan. Maka memang untuk tahun ini dia jalur zonasi yang dulu kita kenal jalur zonasi, sekarang jalur domisili itu persentasenya diperkecil. Dari yang sebelum 55% menjadi 30%. Tapi memang secara teknis sebenarnya tidak jauh berbeda sih antara PPDB dan SPMB. Istilahnya dulu Pak. Kalau PPDB ini kan penerimaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Sedangkan kalau SPMB ini sistem penerimaan murid baru. Nah kalau Pak Menteri yang dulu dia suka istilah peserta didik, kalau murid Pak Menteri ini dia sukanya murid. Berarti balikin ke dulu ya Pak. Dulu zaman dulu kita kan murid juga ya Pak ya. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini mungkin sistem transisi dan mungkin kemungkinan tahun depan itu sudah model seperti kita dulu NEM. Jadi pemerintah ada pusat sekarang gitu sedang menyiapkan TKA tes kemampuan akademik dan itu akan dipakai menjadi standar untuk murid istilah sekarang untuk masuk ke sekolah jenjang berikutnya seperti itu. Baik, sistem baru nih Pak. Tentu regulasinya bagaimana ini Pak? Nah, tentu kami dari awal tahun dengan Pak Mawardi kita pertama mungkin dari kemarin kita sudah beberapa kali komunikasi sekaligus soal ke Jakarta juga untuk menanyakan hal-hal ini. Tentu dari turunan itu juga sampai kemarin kita harus membuat juknis. Ya. Nah dari juknis yang kita buat sudah kemarin sekitar 3 hari yang lalu sudah selesai. Tentu kami baru 3 hari ya Pak ya? Baru 3 hari yang lalu ya? 16 Mei Pak. Ya 16 Mei kemarin ya juknis sudah. Tapi sebelum itu kita sudah ada tahapan. Kemarin saya lihat Pak Kabid SMA dengan Pak Mawardi sudah tampil di salah satu TV swasta juga mensosialisasikan. Terus kita sudah membuat pamflet, kita sudah membuatkan publikasi. Nah itu sudah masuk merupakan tahapan. Karena masyarakat juga harus mengetahui nih apa syarat-syaratnya, apa yang harus dipersiapkan ini tadi. Dan berapa hari yang lalu pun juga kami SK dari gubernur kita harus membuat tim. Ya, Dinas Pendidikan, tentu kita ada Dispora, ada pariwisata, ada Sosduk Capil, nanti Kominfo. Karena nanti sekitar tanggal 10 kita sudah membukakan jalur ini tadi penerimaan ini, mereka juga membuka juga posko-posko ketika masyarakat ingin mencari informasi. Ya, contoh mungkin dari Dispora mereka punya mencari piagam masalah prestasi. Tentu dalam hal itu mereka akan bertanya ke sana, nanti akan membukakan pintu ruang-ruang memberikan informasi tersebut. Namun Dinas Pendidikan kemarin juga sudah beberapa kali juga rapat. Jumat yang lalu juga saya rapat manggil seluruh kepala sekolah kota ya untuk menyampaikan. Dan sekitar 2 hari yang lalu juknis tersebut sudah kita turunkan ke sekolah-sekolah. Yang mana tentu dalam hal ini sekolah dalam waktu dekat ini sudah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu mengundang para RT dan memetakan berapa anak-anak yang tinggal di sekolah. Kita berharap ya masyarakat yang tinggal lebih dekat dengan sekolah, mereka itu yang tujuan dari domisili tersebut.
Jadi tidak ada, kita berusaha juga kan rumahnya di Telanai, nggak harus sekolahnya harus ke daerah Teho sana, karena di Telanai ada berapa sekolah yang harus mereka itu yang penekanan dari kita. Menghilangkan eksklusif sebuah sekolah juga iya. ini ya Pak ya. Jadi sekolah kan gitu tidak ya. ada lagi yang favorit, semua udah kita persiapkan, infrastrukturnya udah kita siapkan. Untuk kota ya 1-14 udah kita siapkan. Jadi dari Pak Mawardi juga dalam ke depan kami juga ya kita dengan terkait dengan keterbatasan juga dari anggaran segala macam, kita akan melakukan Zoom nanti per kabupaten, rapat melalui dinas kabupaten. Jadi kita ambil berapa kabupaten, rapat kabupaten yang ada di 9 kabupaten ini, mensosialisasikan dari Juknis ini apa yang menjadi kendala, hambatan, permasalahan di kawan-kawan kita di kabupaten. Kita doakan semoga pelaksanaan tahun ini masyarakat tersosialisasikan dan mereka juga mengerti gitu tadi. Ya kalau sempurna kan sulit lah. Tentu kami perlu dukungan dari masyarakat juga supaya memahami kondisi anak-anak tersebut bisa masuk sekolah. Tidak perlu dipaksakan sekolah itu harus saya meminta sekolah di sini segala macam itu tadi. Tidak perlu dipaksakan. Karena sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal itu tadi harus kita persiapkan. Ya. Nah, ini bagaimana dengan kebijakan inklusif diakomodasi dalam proses SPMB ini, Pak? Terutama untuk anak-anak kita yang tertinggal, daerah-daerah tertinggal gitu, misalnya jauh gitu, bagaimana Pak? Apakah mengakomodir semua? Ya, jadi kalau itu mungkin kasus kabupaten ya, tadi ya. Kalau di kabupaten ya terlalu jauh. Bisa disabilitas. Tentu kita bisa mengakomodir. Kita juga ada beberapa sekolah yang sifatnya seperti boarding school ya, itu tadi. Apalagi tahun ini 3 model sekolah yang harus kita persiapkan di Dinas Pendidikan, ya kan? Sekolah rakyat, sekolah Garuda, ya sekolah umum yang kita umumkan. Nah, ini SPMB ini bagaimana bisa mengakomodasi semua? Semoga semua ini, yang terakhir ini kan baru nih, tentu sama-sama kami juga minta juga kepada masyarakat bisa memahami kondisi nanti di lapangan. Titik berat semua yang berada pelaksanaan ini nanti sudah kami turunkan bahwa pelaksanaan itu semuanya ada di sekolah. Kami selaku dinas, kita selaku dinas tentunya akan memantau pelaksanaan itu di lapangan. Semoga saya minta sudah instruksikan jangan banyak terjadi ataupun tidak boleh ada terjadi kecurangan di lapangan. Tolong difasilitasi semua anak-anak bisa masuk sekolah. Baik. Pak Kabar, mohon izin Pak, yang proses dan alur pendaftaran ini kita masuk ke teknis ya Pak ya, kira-kira. Ini bagaimana dengan sistemnya, lini masa pendaftarannya, ini seperti apa Pak? Alur pendaftaran untuk tahun ini kan kita ada 2 model nih. Pertama ada jalur online dan jalur offline. Kalau online tentunya murid bisa mendaftar melalui website yang telah kita sediakan oleh Dinas sediakan, yaitu Siap SPMB. Siap SPMB, jadi di sana nanti ada tata cara semua lengkap. Bisa mendaftar melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur mutasi. Jadi nanti ada petunjuk semua apa data-data yang harus diupload. Sedangkan untuk lini masa untuk pendaftaran ini mulai tanggal 10 Juni. Mulai 10 Juni ya. 10 Juni dan berakhir itu 10 Juni ini 2 jalur dulu. Itu jalur afirmasi dan jalur mutasi. Nanti lanjut setelah ditutup baru jalur prestasi dan jalur domisili. Domisili. Dan pengumuman itu di tanggal 23 Juni, pengumuman untuk SPMB ini, mungkin seperti itu ya. Nah ini alur pendaftarannya ini kira-kira seperti apa nih Pak? Pendaftaran. Bisa mendaftar ke web langsung, sedangkan kalau yang offline ya silakan langsung ke sekolah. Sekolah masing-masing ya Pak ya? Tapi walaupun offline, tata cara tetap sama nih, online dan offline tetap sama tata caranya. Cuma cara mendaftarnya aja yang berbeda seperti itu. Baik, nah ini terkait dengan perbedaan teknis. Tahun ini dengan tahun kemarin ada nggak Pak? Kalau secara umum rasanya tidak ada, hampir sama ya, Pak, ya. Cuma memang ada beberapa penegasan Pak Kadis. Ya, angka-angka di domisili sekian persen. Ya, persentasenya agak berbeda. Terus ada beberapa penegasan dan ini mungkin perlu dicatat oleh para orang tua murid. Ini masalah terkait domisili ini KK. Jadi KK ini kalau tahun ini menurut Permendikdasmen itu ditegaskan
bahwa nama kepala keluarga yang tercantum dalam KK itu wajib sama dengan nama orang tua atau wali murid yang ada di dalam rapor 1 tahun belakang. Nah, mungkin itu saja sih berapa perbedaannya. Terus masalah yaitu masalah domisili dari zonasi ke domisili yang dulu ada beberapa zona Pak Kadis. Ada zona 1, zona 2, zona 3, kalau sekarang tidak ada lagi. Jadi memang sistem, kalau kita kenal tuh istilahnya sistem obat nyamuk. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Dan radius penghitungan ingat dari titik koordinat rumah ke titik koordinat sekolah. Jadi jangan masyarakat berasumsi kayak pesan Gojek, Pak. Jadi kayak pesan Gojek, wah kalau belok tambah jauh. Anda bukan seperti itu. Jadi memang dia tarik garis lurus berdasarkan titik koordinat. Baik. Nah, ini sistem verifikasi kira-kira seperti apa? Ada perbedaan, Pak? Kalau verifikasi sama sebenarnya dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin sepertinya lebih efektif ya sistem verifikasi. Jadi sistemnya itu pihak operator sekolah tidak akan bisa melakukan verifikasi bagi pendaftar hari berikutnya sebelum yang pendaftar hari ini selesai mereka verifikasi. Jadi itu untuk menjamin keadilan lah. Jadi pihak operator sekolah nggak bisa main, oh ini kenalan dia daftar hari ini, dia dulukan. Nah jadi nggak bisa. Jadi tetap harus sesuai dengan rentetan pendaftaran. Baik. Untuk detailnya ini ya sahabat Disdik, jalur-jalur tadi ya Pak, itu akan kita bahas di podcast berikutnya ya sahabat Disdik. Jadi ikuti terus podcast sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, kita masih dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pak, ini terkait dengan peran dan sinergi lintas sektor. Tadi sudah sempat Bapak singgung ini, Pak. Jadi seperti apa kira-kira bentuk sinergi antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan instansi lainnya yang telah Bapak sebut tadi? Kira-kira proses SPMB ini bagaimana sistem mereka mendukungnya? Jadi mereka sangat mendukung dari kegiatan ini. Tentu kemarin kita udah memanggil dan rapat pada tadi dari Dukcapil juga kita ini. Karena mereka nantilah ketika ada permasalahan di lapangan, baik dengan masalah sertifikasi prestasi atau KK, makanya kami minta penguatan dari Dukcapil, Dinas Pariwisata, Dispora, itu harus bisa menjawab nanti ketika sekolah dalam rangka memverifikasi data-data yang dibawa dari anak pendaftar tersebut. Kayak kita berharap kegiatan untuk penerimaan SPMB tahun 2025 ini tentu penguatan semuanya itu berada di sekolah. Dan operator sekolah tentu saya minta juga harus lebih kredibel dan transparan ya tentu dalam rangka penerimaan ini. Kami selalu mengawasi, kita semuanya diawasi, baik dari Ombudsman, Komisi Penyiaran, KPK, terutama juga dari KPK. Dan kemarin salah satu sekolah SMA Negeri 3 Kota juga akan sosialisasi mengundang masyarakat apapun RT sekitar. Saya minta juga narasumber juga saya suruh minta undang juga dari Ombudsman juga. Jadi semuanya kita sampaikan dengan hal ini supaya program tahun 2025 ini tersosialisasikan kepada masyarakat. Berarti ada statement yang mengatakan ini hanya fokus Dinas Pendidikan, itu tidak benar Pak ya, berarti Pak ya. Banyak sekali teknis semua pelaksanaan itu berada di sekolah. Kami Dinas Pendidikan dalam hal ini tentu mengawasi proses pelaksanaan. Dinas Pendidikan ini sebagai regulator dan fasilitator. Seperti itu. Tetap di sekolah ya Pak ya pelaksanaannya. Pelaksanaan tentang jawab sekolah. Baik, ini tentang kebijakan ya Pak. Tentu saja kebijakan SPMB yang baru ini ada kendala kira-kira. Apa nih Pak kendalanya? Kira-kira bagaimana sih Bapak mengatasi kendala-kendala seperti ini? Kendala itu pasti ada, ya kan? Apalagi nanti ada jalur-jalur seperti perpindahan mungkin mutasi itu tadi. Ini banyak macam cara nanti ya ini tadi. Karena nanti sekitar 1.200 itu tadi mungkin mencari macam cara untuk melaksanakan ini. Cuman kita harapkan pengertiannya kepada masyarakat. Kenapa sih harus menuju sekolah yang tertentu di situ? Kita tahulah di Jambi ini ada beberapa sekolah itu kenapa harus di situ. Sedangkan mereka tinggal
kita dongkrak itu semua sekolah-sekolah yang berada pemerataannya itu paradigma tadi. lama itu Pak ya, masih. Karena iya itu tadi favorit itu tadi Iya, ya. betul. Sebenarnya sekarang dari proses pengangkatan P3K kemarin kita sebenarnya udah memperkuat semua kondisi keadaan sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah, termasuk prasarana dan prasarana di sekolah, itu yang harus kita tingkatkan. Berarti dari Dinas Pendidikan sudah berusaha melakukan pemerataan baik dari infrastruktur, SDM, intek guru-gurunya juga gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini terkait dengan ini Pak Kabar, izin Pak. Pak, ini kan kita memakai ada platform tadi Bapak bahas ya Pak, ya itu seperti apa Pak yang digunakan dalam SPMB ini? Platform mungkin karena kita selama ini sudah sering bekerja sama dengan pihak Metranet. Ya, Metranet ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari Telkom Indonesia ya. Selama kita bekerja sama ini sepertinya ya cukup kredibel. Jadi tahun ini kita sama pakai itu. Tapi memang bunyinya websitenya tahun ini siap SPMB. Kalau tahun kemarin kan siap PPDB. Nah, kalau tahun ini siap SPMB. Kalau nggak salah bukan hanya Jambi yang pakai siap SPMB ini Pak ya? Oh, ada banyak beberapa ya. provinsi ya di ada seluruh beberapa Indonesia provinsi ya? termasuk DKI DKI Jakarta ya. Dan beberapa kabupaten di wilayah Jawa Barat banyak ada yang pakai ya. Nah, kalau kita di Jambi ini Kota Jambi Pak, pakai juga Kota Jambi sama Kabupaten Bungo kalau saya tidak Bungo salah. pakai ya Pak ya. Baik. Untuk SMP-nya yang penerimaan SMP ya. Baik Pak, ini terkait dengan infrastruktur sarana ya Pak ya. Kira-kira bagaimana persiapan TIK di sekolah-sekolah mengenai persiapan ini? Memang untuk online ini kan kita belum semua sekolah, yuk. Memang belum semua sekolah, jadi kita tentukan baru hanya 60 sekolah. Jadi 40 SMA dan 20 SMK. Dan tentunya kita minta sama bidang SMA dan bidang SMK sebagai Pokja untuk menentukan nih SMA dan SMK mana nih yang melaksanakan online. Tentunya berdasarkan pertimbangan kesiapan TIK pada masing-masing sekolah tersebut. Jadi kalau untuk yang online, saya rasa sudah tidak ada masalah lagi lah. Sudah bisa jalan normal. Berarti Profesor secara garis umum sudah siap untuk 60 sekolah ya. Baik Pak Kadis, mohon izin kembali lagi ke Bapak terkait evaluasi ini Pak. Kira-kira bagaimana evaluasi SPMB tahun ini dibanding yang sebelumnya? Maksudnya begini, mempengaruhi kebijakan tidak? Jadi gini, kalau tahun ini belum bisa kita evaluasi ya, karena ini kan baru. Ya kan? Kalau PPDB kemarin kita sebenarnya sudah mulai tertata, ini tadi sudah kita lakukan perbaikan. Tapi tadi sudah disampaikan dari Pak Mawardi bahwa tidak banyak yang perubahan ya penerimaan seperti tahun kemarin. Cuman penekanan kata itu tadi domisilinya itu tadi yang harus kita utamakan. Ya tentunya kembali kepada sekolah nanti yang berada di wilayah tersebut. Dan dia dalam waktu sekarang ini sudah bisa mengundang masyarakat sekitar atau RT itu tadi. Mungkin sudah bisa bertanya di situ. Di RT ini ada berapa orang yang bakal masuk SMA tersebut. Di RT ini ada itu sudah mendapat petakan. Nah, itu yang dibilang tadi seperti obat nyamuk. Nah, setelah dari situ dia akan melingkar lagi, mencari keluar lagi gitu tadi dan tersosialisasikan. Jadi itu harus bisa dilaksanakan seperti itu tadi. Jadi kalau di zonasi kemarin kan selalu masih ribut kok bisa loncat, bisa ini. Kakaknya sampai jarak 450 meter dalam satu sekolah itu tadi gitu. Ada yang kakaknya udah nempel di dinding sekolah gitu tahun-tahun kemarin. Nah, kita berharap ini transparan, masyarakat juga yang berada di tinggal situ tadi juga bisa memberikan informasi kepada sekolah yang transparan, bukan orang luar masuk juga nanti melalui RT juga gitu tadi. Nah, artinya begini Pak, proses yang dilaksanakan di tahun kemarin walaupun istilahnya masih PPDB ini cukup mempengaruhi kebijakan berarti Pak ya untuk tahun ini. Ada perubahan yang dari hasil evaluasi kegiatan yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, tentu ya. Pak, ya? Harus. Izin mungkin saya sedikit menambahkan Pak. Itu salah satu hasil evaluasi tahun kemarin itu terkait KK tadi. Oh, begitu. Jadi kan setelah evaluasi tahun kemarin kita dikumpulkan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan ini setiap provinsi nih. Jadi kita di satu forum kita tampilkan evaluasi, menyampaikan apa sih kendala. Nah itu. Nah jadi itu disimpulkan, dikonklusikan oleh pemerintah pusat
Dan itu akhirnya muncul yang KK, itu salah satu hasil evaluasinya. Berarti ini dimunculkan di kebijakan di SPMB tahun 2025 Yang ini, ini, ya Pak, benar. Jadi di KK itu juga rapot ya. Iya, Antara rapot dan KK itu harus kepala keluarga dalam kepala KK. keluarga dan iya. Itu harus sama. harus sama. Baik. Nah ini Pak, terkait dengan harapan Bapak ini kira-kira hasil jangka panjang dari SPMB 2025 ini ada nggak Pak? Tentu nanti proses pelaksanaan di tahun ini nanti selama berapa? 15 hari ada ya? 10 sampai 23. Iya, 10 sampai 23 nanti pelaksanaan kami akan memonitor pelaksanaan ini di lapangan. Tentu menjadi catatan kita nanti untuk kita membenahi juga mengevaluasi dari kegiatan. Yang penting sekolah harus transparan dalam rangka penerima rekrutmen. Saya juga berpesan kepada sekolah, operator, termasuk masyarakat di sekitar, tidak ada punya kepentingan bahwa penerimaan siswa baru ini ataupun menjadi calo ataupun segala macam. Silakan datang ke sekolah untuk mendaftarkan penerimaan ini tadi. Tentu kami tegas menekankan bahwa itu kalau memang terjadi ada tadi cepat memberikan laporan. Tidak ada istilah bayar, setoran ataupun segala macam. Ini semuanya gratis. Gratis. Hasil jangka panjang yang diharapkan berarti seluruh, tidak ada yang tidak sekolah gitu ya Pak ya? Iya, harus. Semuanya Mereka harus sekolah, sekolah. Makanya angka yang 1.000 lebih itu tadi pun juga nanti kita usahakan mereka tadi. Karena kenapa? Jangan sampai sekolah swasta tutup, Iya. ya kan? Nah, sekolah swasta ini juga harus kita dorong, bukan sekolah negeri saja. Kita berharap sekolah swasta. Banyak sekolah swasta yang sudah mulai bagus-bagus di Jambi. Nah, jangan sampai ada sekolah swasta setiap tahunnya tidak mendapatkan murid. Nah, ada program dari Bapak Gubernur lah untuk membantu sekolah-sekolah swasta tersebut. Seperti ada program Dumisake gitu. Tahun ini dikemas dengan program Pro Jambi itu tadi. Berarti sahabat distrik jangan khawatir, di sekolah swasta itu ada loh program gubernur ya Pak ya? Ada program. Jadi bisa membantu biaya pendidikan. Biaya pendidikan terutama nanti SPP-nya gitu tadi bagi masyarakat yang tidak mampu. Izin saya beralih dengan Pak Kabal ya Pak ya. Pak, ini terkait dengan dukungan dan layanan dari kegiatan SPMB ini Pak, kira-kira ada tidak pusat bantuan bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran ini? Baik. Pada saat pendaftaran, kalau memang ada terjadi masalah, helpdesk lah gitu ya, mungkin ada nggak kita? Murid dia bisa langsung ke sekolah, minta bantuan operator sekolah, nanti sekolah wajib menyediakan. Kalaupun seandainya di sekolah tidak terhandle, mereka bisa datang ke pusat layanan yang ada di Dinas Pendidikan. Itu lebih tepatnya berada di kantor UPTD Balai TIKP, BBT-IKP, karena kita sebagai sekretariat dan juga di situ ada pusat helpdesk di sana. Buat posko ya? Posko ya, Pak. Nah, ada poskonya, sahabat distrik, jangan khawatir. Dan nanti juga kita sediakan hotline Pak, WA, lewat WA bisa atau melalui web bisa. Itu. Nah, ini bagaimana sistem menjamin keamanan dan integritas dari data peserta yang mendaftar ini seperti apa Pak? Kalau data peserta ini tentunya kita dibatasi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau ada misalnya orang yang melakukan pengaduan sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita butuh seperti KTP dan itu juga terbuka informasi Pak. Jadi silakan boleh mengadu, tapi bawa tanda pengenal dan apa yang mereka adukan gitu. Jadi harus jelas. Tapi sistem kita aman ya Pak ya, nggak bocor lah ya? Kalau tidak diakses orang yang tidak punya akses bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi memang kita di Sdik pun nggak punya akses. Kita hanya bisa memantau. Yang akses verifikator tuh hanya ada di sekolah. Tapi mereka hanya bisa memverifikator seperti itu. Dan semua transaksi online, pendaftaran segala macam itu semua tercatat, pasti ada rekamnya. Kalau istilah IT itu log digital. Jadi kalau suatu saat ada yang ngerubah, ada kecurangan, itu terbaca semua karena kan ada ID-nya. Seperti itu. Baik, sahabat distrik, tetap di podcast Sahabat Distrik. Baik, sahabat distrik, kita masih dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Bapak Kepala BPIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Mohon izin Pak, terkait dari refleksi kegiatan SPMB ini, berikutnya di langkah-langkah apa kira-kira yang akan
dilaksanakan Pak setelah pelaksanaan SPMB ini? Tentu setelah nanti pelaksanaan SPMB, kami akan lihat dari proses pelaksanaan di lapangan. Iya. Tentu kami akan mencatat. Kita sebanyak hampir 300 lebih ya, SMA, SMK, dan SLB ya. 200-an. 200 lebih itu tadi mencatat. Ketika ini nanti di lapangan juga kepala sekolahnya tidak siap melaksanakan dan sosialisasi ini sudah kita sampaikan dan banyak hal terjadi di lapangan, itu menjadi catatan kami. Ya, tentu menjadi catatan kami, bahan evaluasi, bahan yang tadi. Nah, kita berharap mereka konsisten lah dalam rangka penerimaan peserta didik baru ini tadi. Itu harapan kita, dan mekanisme sistem tentu akan kita pelajari nanti apabila menjadi suatu kelemahan di mana nanti akan kita perbaiki. Tentu saya berharap kepada seluruh masyarakat tidak perlu juga minta tolong sana sini, ya, tolong sana sini segala macam. Silakan langsung datang ke sekolah dan berkoordinasi dengan sekolah, bawa persyaratannya, bawa hal-hal yang seperti yang sudah kita persiapkan dan petunjuk pelaksanaan itu tadi. Ya, kalau pas sekolah tuh mau sih menerima sebanyak-banyaknya, mana daya tampung. Karena di keputusan gubernur, ya, kita sudah memetakan semua setiap sekolah itu tadi. Sekolah ini ada beberapa kelas, sekian ini beberapa kelas. Karena tergantung dari daya tampung dari sekolah. Nah, kita berharap pemerataan untuk masuk semua sekolah ini. Ingat tadi catatan saya tadi 1 sampai 14 SMA di Kota Jambi. Tentu kita berharap sekolah-sekolah ini yang terasa sekali sekarang sekolah-sekolah yang berada di agak pinggir Kota Jambi ini tadi, karena situ banyak perumahan dan segala macam. Nah, itu udah setiap tahun udah penuh gitu tadi. Nah, tugas kita di pendidikan tentu mendorong sekolah-sekolah tersebut. Mungkin kayak ada beberapa sekolah tahun ini kita bangun 2 kelas lagi, 3 kelas lagi. Kita berharap ini semuanya tercukupi untuk melaksanakan ini. Nah, itu kita berharap kepada masyarakat bisa sama-sama mengerti nanti waktu seleksi pendaftaran. Dan kami selalu menyampaikan kepada kepala sekolah, tolong ya kan waktu proses penerimaan disambut, diterima, ya itu tadi kan. Tapi ya jangan terlalu terjadi peloncat gitu tadi jauh. Kita tinggal di sini harus masuk sekolah sini gitu tadi. Ya, banyak sekali bisa dihemat Pak ya kalau dekat rumah itu ya Pak ya. Iya, hemat waktu gitu Pak ya. Tingkat kerawanannya juga kan. Nah, itu lebih ini. Apalagi kayak kalau latar jauh nanti kalau udah pakai kendaraan kecelakaan itu tadi. Padahal itu tujuan dari pemerintah untuk domisili itu tadi. Manfaatkan sekolah yang ada di sekitar kita, dan tugas kita nanti infrastruktur apa yang menjadi suatu kekurangan di sekolah tersebut harus kita dorong. Kalau tahun depan kita dorong sarplasnya. Kelasnya kurang nanti kita dorong. 14, 13, 12 itu kita dorong terus itu pembangunan kelas, ruang kelas setiap tahunnya. Nah, semoga pelaksanaan tahun ini lebih baik dan lebih rapi. Tentu ini peran sama-sama kita dan masyarakat yang ada di Kota Jambi nantinya. Terus kabupaten di kota-kotanya itu tadi. Kan sekolah-sekolah yang bakal ininya kan di kotanya. Tapi kalau di agak sejauh sedikit itu biasanya nggak begitu. Makanya tadi sekitar 60 sekolah yang kita masuk ke dalam online kan itu tadi. Iya, baik. Beralih ke Pak Kabal dulu Pak, mohon izin Pak. Ini terkait dengan sistem kita ini Pak ya. Apa rencana inovasi mendatang Pak kira-kira yang ingin Bapak perbaharui gitu? Mungkin seperti yang di awal tadi pernah saya sampaikan tadi. Ini kan mungkin sistem transisi. Tentunya kita menunggu arahan dari Kemendikdasmen terkait dengan pelaksanaan tahun depan seperti apa nih. Kita masih menunggu, dan tentunya setelah pelaksanaan kita kan akan dievaluasi. Kita akan menyusun evaluasi, laporan evaluasi, dan kita sampaikan di forum di BPMP. Jadi nanti mereka akan dikumpulkan setiap provinsi apa kendala, apa permasalahan, dan bagaimana penyelesaiannya, dan itu akan menjadi masukan untuk
peraturan di tahun depan seperti itu. Jadi sifatnya kita masih menunggu lah, Pak. Iya. Masih Baik, tentu menunggu, saja ada rencana inovasi tentu saja Pak ya, setelah proses ini berjalan, tentu, gitu ya, Pak, ya, penyempurnaan. Ya itulah seperti kata Pak Kades sampaikan di awal tadi, bahwa apa yang kita lakukan tahun ini akan menjadi pembelajaran pada tahun berikutnya. PR kita banyak ini berarti ya Pak ya. Setiap tahun harus kita evaluasi terus. Iya. Ketika suatu sistem itu tidak dilanggar dan diikuti, juknis itu sudah dibuat, itu dipedomani, ya semoga-moga di lapangan juga berjalan dengan baik. Nah, masyarakat mencatat itu semua kok. Pak, ini harapan dan pesan Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kira-kira seperti apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan SPMB ini? Baik, saya di Dinas Pendidikan ini dari tahun 2023. 2023 ya, Pak, 2023 sampai dengan hari 2 tahun lebih. Pelaksanaan SPMB, PPDB, SPMB ini yang kita laksanakan. Ya kalau saya perhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan itu juga secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, tanpa diskriminasi, saya yakin masyarakat juga bisa memahami kendala-kendala yang aneh tadi. Tidak ada niat kita anak-anak yang daftar itu tidak boleh masuk sekolah di situ. Karena ada regulasi yang kita tentukan, yaitu tadi domisili anak-anak yang mana harus dulu kita terima di sekolah tersebut. Tentu semuanya pemerataan di sekolah itu tadi bisa pada masuk sekolah. Ya, tadi. Kita berharap juga ya kayak SMA 1, 2, 3, 4 itu kan udah padat, pembangunan juga nggak bisa lagi di situ, ditambah kelas juga nggak bisa lagi. Nah makanya SMA yang dari belakang 14, 12 itu tadi kita dukung semuanya sarana prasarana. SMA 7 yang ada di kota seberang itu aja, yang selama ini juga selalu tahun ini buka 7 kelas loh, Oh, ya 7 kan? kelas Iya ya, Pak, 7 ya? kelas. Tahun ini 7 kelas, tahun kemarin 5 kelas penuh gitu tadi, dan penuh semua. Nah itu yang tersosialisasikan ke masyarakat. Tahun kemarin hampir punya buat kebijakan bikin bis sekolah gitu tadi supaya orang mau masuk sekolah di sana. Tapi enggak lah. Sekarang harus kita berpikir dari pemerintah provinsi mendorong sarpras sekolah tersebut. Nah, jadi tidak ada image masyarakat pengen sekolah di sini dan masuk sekolah di sini. Dan juga minta peran swasta, Pak, ya. Peran swasta ini yang harus kita juga harus kita persiapkan, harus kita dorong ke situ gitu tadi. Itu yang ditunggu sama mereka dan kawan-kawan kita yang dari sekolah swasta PGRI. Banyak sekolah swasta yang udah bagus-bagus. Nanti kita undang ya salah satu sekolah ya, swasta Pak, kita ajak ngobrol seperti ini. Dan harapan mereka juga masyarakat mau masuk sekolah di situ. Ada pesan Pak untuk orang tua atau siswa bagaimana terkait dengan SPMB ini? Baik, kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi tentunya mulai tanggal 10 besok kita akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Kita akan membuat kegiatan nanti apel akbar dulu, kita akan ajak Forkopinda. Rencananya di mana? Rencana di SMA 8. Kita akan tadi SMK 1. SMA 8 atau SMK 1. Atau SMK 1. Oh iya, baik, tadi ada antara di dua lokasi tersebut. Kita ajak undang Forkopinda dan sekaligus kita menandatangani fakta integritas dalam rangka penerimaan peserta didik baru, bahwa mereka juga harus mendukung program pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yang berintegritas tentunya, berkeadilan, transparan, nah itu tadi, dan tanpa diskriminasi. Baik. Pak Kabar, kira-kira Pak ada harapan, terus pesan terutama untuk pihak sekolah penyelenggara ini seperti apa Pak? Oh ya, tentunya untuk pihak sekolah, kami dari Dinas Pendidikan sebagai fasilitator dan regulator berharap agar pihak sekolah, operator ya, terutama operator dan kepala sekolah, kita kerja profesional gitu loh. Profesional, lebih teliti. Jangan tergiur ya. Jangan tergiur dengan rayuan-rayuan maut. Jadi ya profesional aja lah, karena kenapa itu kan memang hak murid. Nah, untuk masuk ke sana misalnya, kalau kita gugurkan kan ya berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Menzolimi orang ya Pak. Betul, itu termasuk kategori menzolimi orang lain kan.
ya sudahlah, biarkanlah sistem berjalan apa adanya. Dan saya rasa juga, kami rasa sudah kurang lebih 8 tahun sistemnya seperti ini, Pak. Ya saya rasa masyarakat harusnya sudah terbiasa ya. Sudah Pak, terbiasa lah, sudah paham. Dan juga saya pesan ke orang tua, tambahan mungkin, yuk kenali SPMB ini, Pak. Iya. Ini sudah banyak di medsos, kita sebar flyer segala macam. Ayo kenali jalur-jalurnya dan tentukan gitu loh. Oh, anak saya kayaknya mau masukin jalur ini nih. Jangan gitu coba percaya hoax ya, Pak ya. Nah, benar. Itu paling penting, Jangan percaya janji-janji palsu. Iya. Percayalah, Baik. kami di Dinas Pendidikan berusaha gitu, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan SPMB ini profesional. Seperti itu, berintegritas dan berprofesional. Baik. Untuk close statement, Pak. Nah, ini satu kalimat yang menggambarkan SPMB tahun ini seperti apa? SPMB yang berintegritas tanpa gratifikasi. Baik. Bapak, ada Pak satu kalimat? Tentu, pelaksanaan SPMB tahun ini ya sama tadi seperti sampaikan tadi, tentu kita harus berintegritas dan objektif, akuntabel dan berkeadilan, transparan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi dan seluruh Provinsi Jambi. Serta tanpa diskriminasi, Pak. Dan serta tanpa diskriminasi. Siapa saja bisa ikut SPMB ya, Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Bapak Kepala Balai IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas informasinya. Dan ini pasti sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh sahabat Disdik kita. Terima kasih, ini Pak. merchandise-nya bagus ini. Oh iya, benar sekali ini. Ini merupakan hasil karya dari siswa SLB kita, dari Pak. SLB. Ya. Jadi anak-anak kita walaupun mereka berkebutuhan khusus, tapi mereka punya keterampilan. Ini bisa dipasarkan ini sepertinya, Pak. Iya. Baik. Bisa untuk oleh-oleh, cendera mata, souvenir, ya. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Dan terima kasih sharing-sharingnya. Dan sama Disdik, terima kasih atas waktunya untuk menonton podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya channel Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar kita ini lebih semangat memberikan informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau ini bermanfaat ya sahabat Disdik, dan tolong disebarkan informasinya ke tetangga, saudara, sekitarnya bagaimana terkait pelaksanaan dari SPMB tahun 2025 ini. Baik, saya Dieni Hefidarniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.